Hanya dalam hitungan menit, rutinitas kerja di gedung Teradron berubah jadi tragedi. Ledakan baterai litium di lantai satu gedung dengan cepat menyebarkan asap tebal dan beracun ke seluruh penjuru gedung. Di dalam bangunan itu, saudara, karyawan yang tengah menyelesaikan pekerjaan mereka tak pernah membayangkan bahwa detik-detik terakhir hidup mereka akan direnggut begitu tragis. Para karyawan itu sempat berlari, mengetuk, memanggil, dan berharap menemukan pintu darurat untuk mencari keselamatan. Namun naas, 22 karyawan tewas setelah pintu yang harusnya jadi penyelamat di saat darurat benar-benar tidak ada. Izin komandan segera luncurkan unit, masih banyak orang terjebak di atas, Komandan. Masih banyak orang terjebak di atas. Kepanikan seketika melanda para karyawan Teradron Kemayoran, Jakarta, Selasa 9 Desember 2025. Dari puncak gedung yang terkepung asap hitam pekat, belasan karyawan melambaikan tangan meminta pertolongan. Para karyawan berada di atap gedung lantaran asap tebal telah memenuhi lantai-lantai di gedung itu. Tiap menit terasa mencekam, pasrah menunggu pertolongan. Izin komandan segera luncurkan. Di tengah proses pemadaman, petugas damkar juga mencoba menyelamatkan karyawan yang ada di atap gedung. Tangga darurat pun dipasang, kemudian salah seorang karyawan turun selangkah demi selangkah dan melompat ke gedung di sebelahnya. Pria itu meminta bantuan petugas untuk menyelamatkan rekan kerjanya yang masih terjebak di atas gedung. Satu persatu karyawan lain juga turun dari tangga damkar dan melompat untuk menyelamatkan diri. Tangis air mata membanjiri keluarga korban yang menunggu di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta. Mereka histeris saat mengetahui salah satu anggota keluarganya menjadi korban tewas dalam musibah kebakaran kantor Teradron Kemayoran, Jakarta. Bahkan diantaranya harus dibopong masuk ke ruangan di RS Polri karena kondisinya lemas. Di antara mereka yang terjebak dalam gelap dan sesak, ada seorang perempuan muda yang tengah hamil 7 bulan. Ia adalah Novia Nurwana, warga Sumberjo, Tanggamus, Lampung. Novia menahan perutnya yang membesar sambil mencari udara di sela-sela asap yang makin tebal. Namun, nyawa Novia dan calon bayi di dalam perutnya tak tertolong. Suami korban mengaku syok saat mendengar istrinya turut menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Mortem apa aja harus dibawa, Mas? Nggak bawa apa-apa aja, Mas. Cuma ditanya ciri-ciri fisik aja. Sama paling identifikasi ya seperti identitas diri. Identitas diri. Oh. Ya. Berapa bulan? 7 bulan. Udah 7 bulan. Tidak hanya perempuan hamil, saudara. Kebakaran gedung Teradron Jakarta juga menyebabkan perempuan asal Medan, Sumatera Utara. Ia adalah Dela Yohana Simanjuntak, seorang tulang punggung keluarga. Sang ibu mengenang tak seperti biasanya. Dela pamit berulang kali kepadanya saat berangkat kerja. Dela tewas di ruang yang seharusnya menjadi tempat ia mencari rezeki. Tangis keluarga pecah saat jenazah Dela Yohana tiba di rumah duka di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Ober Simanjuntak dan Rosminda, orang tua dari Dela Yohana, histeris tak kuasa melihat langsung jenazah anak semata wayangnya. Dela sudah bekerja selama 4 tahun di bagian keuangan Teradron Jakarta. Hanya hari paginya 3 kali mamanya disalib, tapi aku nggak ngah.
Aku nggak ngerti apa arti itu semua. 3 kalinya mama berangkat. Mama berangkat, mama berangkat. Ternyata berangkat selamanya. Salah satu korban, Ashifa Mulandar, sempat menelepon keluarga saat kebakaran terjadi di tempat ia bekerja. Ashifa yang terjebak di lantai 3 meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga. Setelah percakapan itu, ia tidak bisa dihubungi lagi. Ia pulang bukan dalam pelukan keluarga, melainkan dalam duka yang tak terkatakan. Menurut keluarga, korban meninggal lantaran banyak menghirup asap tebal sehingga kehabisan oksigen. Minta maaf, ya sekedar minta maaf doang dan pamitan. Habis itu, oke, minta maaf, kabarin kakak anak pertama. Oke, habis itu sambil dichat-chatin juga kayak, teh gimana ini, inget Allah Akbar itu udah nggak bisa di chat lagi, tapi centang 2, tapi udah nggak balas lagi. Jadi kayak terakhir komunikasi dengan mama saya itu cuman sekedar di telepon doang. Menurut informasi dari website perusahaan, Teradrone Indonesia merupakan penyedia jasa drone untuk berbagai kebutuhan industri, mulai dari pemetaan, pemodelan, inspeksi hingga pemantauan udara. Perusahaan juga menyediakan pelatihan dan konsultasi bagi klien yang menggunakan drone dalam operasi harian mereka. Teradrone berkembang dengan banyaknya permintaan di sektor konstruksi hingga pertambangan hingga pemetaan lahan sawit. Namun naas, gedung perusahaan itu terbakar pada Selasa siang lalu. Polisi menyebut kebakaran tersebut bermula adanya baterai drone yang terbakar dan kemudian meledak di lantai 1. Api yang berkobar sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan. Namun cepat merambat karena di lantai 1 terdapat gudang penyimpanan. Saat kejadian, sebagian karyawan berada di luar gedung karena jam makan siang. Sebagian karyawan lagi sedang beristirahat di lantai 2 hingga lantai 6. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang sedang beristirahat terkepung asap pekat. Korban paling banyak ditemukan di lantai 3 dan 4 gedung yang terbakar karena kehabisan oksigen. Polisi mengklaim korban meninggal diduga karena banyak menghirup gas karbon dioksida. Dalam pemeriksaan awal, tidak ada luka bakar dominan yang menjadi penyebab utama kematian. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban kebakaran terperangkap karena kondisi di dalam gedung disekat-sekat dan akses keluar yang terbatas. Rupanya, saudara, gedung 6 lantai itu hanya memiliki pintu keluar masuk yang terletak di lantai dasar. Maka saat kejadian, karyawan menyelamatkan diri dengan berlari ke rooftop gedung. Namun sebagian karyawan terjebak asap pekat yang mengandung gas karbon dioksida sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Ini tidak terulang kembali. Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi hal yang penting. Ini menunjukkan lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya. Tapi nggak bisa lagi, kok mau gini-gini Pak juga. Bukan surat yang saya terima itu kan besok. Direktur Teradrone Michael Wisnu ditangkap usai jadi tersangka dalam kasus kebakaran yang terjadi di kantor perusahaan drone itu di Kemayoran, Jakarta Pusat pada 9 Desember 2025. Meski sempat kebingungan dan menolak ditangkap, tersangka akhirnya dibawa polisi usai menjelaskan penyidik sudah memiliki bukti. Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan melanjutkan penahanan. Dirut PT Teradrone Indonesia itu dikenakan pasal berlapis 187, 188, dan 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satunya soal kelalaian yang menyebabkan kematian. Laptop, alat komunikasi, dan lain-lain. Jadi benar untuk Direktur Utama dari Teradrone sudah kami amankan semalam. Berdasarkan 2 bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, namun untuk saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka selain dari Direktur Utama tersebut.
Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah aspek penting di setiap lingkungan kerja. Perlu adanya pengawasan K3 secara rutin untuk melindungi karyawan dari cedera, penyakit hingga kecelakaan yang menghilangkan nyawa. 22 nyawa hilang, bukan hanya ditulisan atau ditulis di atas selembar kertas, saudara. Mengapa pintu evakuasi gedung yang terbakar itu benar-benar tidak ada? Mengapa tragedi harus menjadi penguat paling menyakitkan bahwa nyawa manusia seharusnya tidak boleh dipertaruhkan? Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi palsukan cek senilai 3 miliar untuk mahar perkawinan. Kakek Tarman akhirnya dijerat polisi menjadi tersangka penipuan.